Lo pernah nggak lihat orang nyontek pas ujian, terus reaksi lo bukan marah, tapi cuma mikir, yah gitu doang. Atau lo lihat oknum di kantor pelayanan minta uang rokok, biar cepet, dan alih-alih protes, lo malah nyiapin duit recehnya. Selamat datang di budaya paling nyata, tapi paling jarang dibahas di negara kita, yang penting selamat. Dan gue jamin, lo bakal sadar kalau lo juga pernah jadi bagian atau sering dari siklus ini. Oke, jadi ini bukan istilah resmi ya. Ini semacam mentalitas kolektif yang intinya simpel, cari jalan aman, bukan jalan benar. Prioritasnya itu bukan gimana caranya hasil ini bagus, tapi gimana caranya gue nggak kena masalah. Contohnya di mana aja, coba gue kasih tahu dan lo boleh komen kalau lo relate. Yang pertama, nyontek itu wajar asal nggak ketahuan. Yang kedua, kasih uang rokok biar cepet. Ini bisa jadi solusi default. Yang ketiga, laporan kerjaan asal di ACC, isinya money asal. Yang keempat, lihat ketidakadilan di depan mata, terus milih diam. Lalu berkata, ini bukan urusan gue kok. Yang bikin ngeri, ini bukan cuma kebiasaan buruk beberapa orang, tapi ini udah jadi default setting di banyak sistem kita, dan itu masalahnya. Nah, ini yang menarik. Jadi, gue nggak akan bikin video ini cuman untuk ngejudge orang, karena jujur aja, banyak orang di luar sana yang ngelakuin hal ini bukan karena mereka jahat, tapi karena dipaksa oleh sistem. 5 penyebab utama. Pertama, sistemnya sendiri itu nggak adil ke orang jujur. Lo pernah lihat orang yang ngotot untuk ikut aturan malah kalah cepet, kalah proyek, atau malah dikorbanin. Itu bikin orang mikir, ngapain jujur kalau ujung-ujungnya rugi sendiri. Kedua, nggak ada konsekuensi nyata untuk orang yang curang. Kalau yang curang aman-aman aja, terus ngapain capek-capek jujur? Ketiga, ini agak sensitif tapi penting, yang mana ada trauma turun-menurun yang berasal dari era sebelum reformasi, di mana budaya diam itu aman, diwariskan lewat keluarga dan sekolah. Keempat, buat banyak orang, ini murni soal survival. Kalau lo hidup pas-pasan, lo nggak punya privilege buat idealis. Fokusnya bertahan hari ini, bukan mikirin integritas jangka panjang. Dan kelima, medsos bikin kita capek untuk jadi orang jujur. Coba aja kita vokal soal sesuatu yang salah, siap-siap kita bakal kena serangan balik dari para buzzer. Dan akhirnya, orang milih untuk diam aja. Jadi, ini bukan cerita kalau orang Indonesia itu emang begitu. Tapi ini adalah cerita bahwa ada sistem yang ngebentuk perilaku. Masalahnya, ini bikin lingkaran setan. Makin banyak orang yang permisif, makin banyak orang yang jujur bertahan. Makin susah orang jujur bertahan, makin banyak orang yang akhir-akhirnya ikut permisif juga. Ujung-ujungnya apa? Kepercayaan sosial kita ke institusi, pemerintah, sekolah, bahkan sesama, itu makin terjadi erosi. Kualitas kerja kita turun karena yang penting kelar, bukan yang penting bagus. Dan yang paling ngeri, generasi berikutnya belajar dari kita bahwa integritas itu naif. Oke, sekarang ini adalah bagian yang paling gue suka. Karena percaya atau enggak, ini bukan masalah yang cuma bisa diratapi. Tapi ada negara-negara yang lain loh, yang separah kita, atau bahkan lebih parah dari kita, tapi mereka berhasil keluar dari sistem ini. Georgia. Ya, negara di Eropa Timur ini dulu polisinya terkenal paling korup, bekas Uni Soviet. Solusinya radikal banget. Mereka pecat semua polisi lama, rekrut ulang dari nol dengan gaji yang layak. Dan kalau ketahuan korupsi, langsung disiarin langsung di televisi. Hasilnya, korupsi di level jalanan nyaris hilang total. Hong Kong. Mereka bikin lembaga independen
namanya ICAC, yang nggak cuma nangkepin koruptor, tapi juga masih edukasi ke sekolah-sekolah selama puluhan tahun. Butuh satu generasi, tapi ini berhasil. Korea Selatan. Mereka digitalisasi hampir semua layanan publik. Kenapa ini penting? Karena semakin sedikit interaksi manusia ke manusia dalam birokrasi, semakin kecil celah untuk nyogok. Dan yang terakhir, Rwanda. Pasca krisis besar, mereka bangun ulang budaya gotong royong wajib yang bikin masyarakat punya rasa memiliki tinggi ke institusi mereka sendiri. Benang merahnya apa? Institusi yang benar punya taring, konsekuensi yang konsisten bukan tebang pilih, digitalisasi, dan yang paling penting, itu butuh waktu satu generasi, bukan instan. Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul kalau kebahas tentang hal beginian. Oke, jadi gua harus ngapain? Gua kan bukan pembuat kebijakan. Fair, itu benar. Tapi ingat bahwa budaya itu dibangun dari akumulasi pilihan-pilihan kecil jutaan orang. Jadi, ini yang bisa lo mulai. Di level personal, yaitu kita bisa konsisten di hal-hal kecil yang bisa kita kontrol. Nggak nyontek, nggak titip absen. Atau kalau lo nemu ketidakadilan, lo bisa dokumentasiin. Karena bukti itu kuat, emosi doang itu gampang dipatahkan. Terakhir, pilih circle yang saling jaga standar, bukan yang menormalisasikan jalan pintas. Di level komunitas, kalau lo punya organisasi, komunitas, atau bahkan bisnis kecil, bangun sistemnya transparan dari awal. Buktikan ke diri sendiri dan orang lain bahwa itu bisa dilakukan. Dorong digitalisasi di lingkup terdekat lo. Makin sedikit transaksi tunai manual, makin kecil celah pungli. Manfaatin tekanan sosial media secara terorganisir, bukan cuma emosi sesaat yang hilang dalam 3 hari. Gue nggak akan bilang kalau video ini langsung ngubah sistem besar kita, karena itu harus beneran ngelakuin perubahan institusi yang besar-besaran, kayak yang dilakuin oleh Georgia dan Hong Kong. Tapi ada satu hal yang gue percaya, kalau semua orang nunggu sistemnya berubah duluan, baru mau jujur, maka sistem itu nggak akan pernah berubah. Someone's gotta go first. Dan biasanya, itu emang generasi yang paling sedikit hal yang harus dilepaskan. Karena emang kita belum punya jabatan dan sesuatu yang harus dijaga. Jadi, lo mau yang mulai duluan atau lo yang nunggu? Komen di bawah tentang pengalaman lo soal yang penting selamat. Gue bakal baca satu persatu komen lo. Kalau video ini relate banget sama kehidupan lo, subscribe dan share ke teman lo yang butuh denger ini sekarang juga. See you di video berikutnya.